Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang mungkin antara Jumat atau Sabtu adalah tanggal 1 Ramadan. Dan Ramadan ini bulan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para aulia sudah menanti-nanti datangnya bulan Ramadan dari pertengahan bulan Rabiul Tsani. Menanti-nanti kapan Ramadan, kapan Ramadan. Jadi mereka sudah siap-siap dengan kegiatan, dengan amalan, dengan ketaatan dan kebaikan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Seperti orang yang mau mantu. Orang mau mantu itu beberapa bulan sudah mempersiapkan makanannya, mungkin sewa teropnya, sound systemnya, kemudian bawaannya, balasannya, dan yang lain sebagainya. Sudah dipersiapkan, jauh sudah dipersiapkan. Mau ngundang ini, mau ngundang itu, acaranya seperti ini, acaranya seperti itu. Ini jauh-jauh sudah disiapkan, tapi hanya untuk acara duniawi. Akhirat tidak. Aulia beda. Kalau aulia mempersiapkan hal seperti itu untuk akhiratnya, untuk ibadahnya, untuk ketaatannya, untuk kebaikannya, yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan dunia mereka itu berjalan dengan yang ada sudah. Ini. Nah, dipikir-pikiri berbulan-bulan, apalagi setengah tahun atau 1 tahun sebelumnya. Kalau untuk ibadah, wah dipikir, apalagi bulan mulia, bulan Ramadan. Sudah dinanti-nanti oleh mereka sejak setengah tahun. Makanya 1 tahun buat mereka itu Ramadan. 1 tahun buat mereka Ramadan, karena 6 bulan setelahnya atau keluarnya dari bulan Ramadan, mereka itu masih berdoa memohon kepada Allah agar apa yang dilakukan di bulan Ramadan, baik itu puasanya, kebaikannya, diterima oleh Allah. Kemudian setelah itu mereka mulai mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Jadi 1 tahun Ramadan buat mereka. Nah, Ramadan ini bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa itu harus disambut dengan keistimewaan, bukan disambut seperti bulan-bulan lainnya, masuk biasa, keluar biasa. Tapi harus benar-benar disambut, bukan hanya sambutan yang panas di depan kemudian dingin. Jadilah seperti mesin. Mesin itu semakin lama semakin panas, bukan semakin dingin. Semakin lama semakin panas. Jangan kita seperti air yang masuk di kulkas. Pertama nggak dingin, lama-lama dingin. Pertama anget, lama-lama hilang angetnya, dingin akhirnya. Lah, ini kebanyakan kita kalau masuk Ramadan kan seperti itu. Anget, bukan panas, anget. Kalau anget itu ndak lama dingin. Lek panas enak. Kalau panas itu untuk dingin itu masih lama. Ada panas kemudian ke anget baru lek anget, ya mari ngono langsung adem. Makanya cuma beberapa malam rame masjidnya, musolanya dengan tarawih atau dengan tadarusan, mari ngono sepi. Ya. Hari pertama, kedua, ketiga warung-warung tutup. Memuliakan Ramadan omongannya, yang disampaikannya, mari ngono buka meneng. Nggak memuliakan Ramadan lagi, sudah memuliakan untuk masuknya saja. Jadi nerima di saat datang, tapi setelah sehari 2 hari nggak direken, nggak diurus. Nah, ini kebanyakan orang, padahal ini bulan yang mulia, bulan yang istimewa.
Dan kemuliaan yang ada di dalamnya sangat luar biasa. Kalau disampaikan dengan kata-kata itu nggak bisa sudah. Kemuliaan dan keistimewaannya dibayangkan itu nggak bisa. Seperti orang, ya, kata-katanya orang kalau memuji sesuatu yang indah, apik wis, tidak iso diungkap nombek kata-kata, kan gitu kan orangnya. Padahal secantik apapun dia atau setampan apapun dia, seindah apapun masih bisa disifatkan. Bagus ini masih bisa. Tapi karena sangat indah menurut dia, sehingga dia mengatakan nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Sama Ramadan juga gitu. Apa yang disampaikan oleh Nabi dari kemuliaan keistimewaan Ramadan, seperti ibadah sunnah mendapatkan ibadah wajib, ibadah wajib itu mendapatkan pahala ibadah 70 kewajiban di luar bulan Ramadan, atau malam Lailatul Qadar yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu gambaran kemuliaan yang kecil, yang sedikit. Kenapa? Hadiah yang sangat besar itu nggak mungkin disampaikan. Jadi apa yang dibalik itu lebih besar dan lebih mulia. Kita membayangkan malam Lailatul Qadar itu sudah sangat istimewa. Ya apa? Ibadah dalam satu malam. Satu malam, bukan setiap malam. Ibadah dalam satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 4 bulan, 83 tahun 4 bulan. Satu malam. Seperti ibadah lebih baik, ya. Lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Satu malam. Oh, ini kita anggap hebat ini. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Tapi dengan ibadah di satu malam itu seperti lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi untuk mendapatkannya kita harus setiap malam ibadahnya. Harus setiap malam. Nggak bisa kita ibadah satu malamnya. Kenapa? Kita nggak tahu di mana malam Lailatul Qadar itu. Sehingga setiap malam kita ibadah. Loh, nggak masalah. Setiap malam ibadah cuma 30 malam. Hanya 30 malam untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tentunya kemuliaan itu lebih istimewa dan lebih panjang, lebih banyak daripada umur kita. Apalagi kemuliaan itu dihitung sunnah-sunnahnya dan wajibnya. Bayangkan, oh, kita wajib aja banyak kekurangannya, apalagi sunnah. Sunnah dalam melakukan banyak kekurangan dan banyak kesunahan yang kita tinggal. Tapi dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita dihitung, dianggap menjalankan ibadah sunnah-sunnah dengan sempurna. Begitu juga wajibnya, yang harian ataupun yang bulanan, bahkan yang tahunan. Berarti 83 tahun itu dianggap kita melakukan kesunahan ini, kesunahan itu perharinya, menjalankan kewajiban ini, kewajiban itu. Begitu juga yang mingguan seperti puasa Senin Kemis, atau bulanan Ayamul Bid, Ayamus Sud, kemudian ibadah di waktu malamnya Qiyamul Lail. Itu hal yang kecil kalau kita mau beribadah setiap malam dalam bulan Ramadan. Hal yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Loh, itu keistimewaan kita anggap sudah sangat besar. Tapi enggak, itu masih bagian kecil dari kemuliaan Ramadan, dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Masih hal yang kecil. Apakah ada yang lebih besar? Ada. Bahkan sangat besar. Mungkin 10 kali lipat daripada itu. Mungkin bahkan 100 kali lipat daripada kemuliaan itu. Makanya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamila. Katanya Rasulullah, kalau orang-orang itu mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan
baik dari anugerah, keberkahan dan yang lain sebagainya dari kemuliaan keistimewaan, latamannau, niscaya mereka semuanya mengharap, menginginkan Ramadan 1 tahun. Kalau mereka mengetahui di bulan Ramadan dari keberkahan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti anugerah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menjalankan ketaatan kebaikan di bulan Ramadan itu lebih istimewa, lebih mulia daripada ibadah di malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin. Sehingga mereka mengharapkan Ramadan jangan 1 bulan, 1 tahun. Siap. Kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ibadah setiap malam nggak siap. Nggak siap gitu. Karena itu kadang ikut taklim, kadang ikut darusan, kadang ikut tarawih, kadang juga ninggalkan hanya karena capek, lemes, kesel. Padahal dibahas tadi termasuk keringat yang keluar nanti di hari kiamat itu berat, bisa menenggelamkan kita, bisa menenggelamkan kita. Akan tetapi kalau keringat tadi itu yang mengeluarkan karena capeknya kita di jalannya Allah, keringatnya keluar karena capeknya kita dalam jalan Allah, apa? Membantu fuqara wal masakin, keluar keringat, ya. Atau berjalan untuk mengajar, berjalan untuk darusan, berjalan untuk mencari ilmu, berjalan untuk mengingatkan orang misalnya, keluar keringat. Lah keluar yang keringat yang dikeluarkan karena fisabilillah itu akan memberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghilangkan kesedihan, kesusahan dia di hari kiamat nanti. Karena keringat yang keluar karena capek tadi itu di waktu yang sebentar. Di waktu yang sebentar. Kita sholat kepanasan, keringatan. Wega-wega, waduh, panas. Wah, ini mana? Padahal keluarnya itu di waktu yang sebentar. Selesai sholat misalnya setengah jam, selesai sholat kita berhenti, kemudian akan hilang. Main bola, main badminton, main tenis meja, lari-lari, lebih lama dari setengah jam. Nggak protes dia, keringetan aku, nggak protes. Keringetan aku, nggak protes dia. Tapi sholat keringetan, protes. Majelis nggak ada kipas angin misalnya, keringetan, protes. Tahlilan nggak keringetan, pupuk apa? Itu sebentar itu. Tapi keluarnya keringatnya kamu dalam hal tersebut ini sangat mulia. Kalau orang-orang tahu katanya Imam Al-Ghazali, kalau orang-orang tahu keringat yang keluar dari ketaatan, dari kebaikan itu lebih kecil daripada keringat yang keluar dalam kesedihan di hari kiamat nantinya. Lebih kecil. Kenapa? Di hari kiamat itu adalah yaumun azimatun syiddatuhu tawilatun muddatuh. Panjang, lebih lama dan kesusahannya lebih besar. Nah, kalau tahu ingin 1 tahun Ramadan, bos nggak bingung, enak kalau tahu. Kalau tahu. Tapi kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar kita dalam 1 bulan nggak mau. Ibadah setiap malamnya, ngurangi ini, ngurangi itu, ngurangi ini, yang nanti capeknya kita nggak kita urusan dunianya, tapi untuk akhirat nggak mau kita capek. Mau kalau urusan akhirat itu sing enak. Nang di pengajian, nang rono, waduh, nang sepeda, nggak gelem melaku. Ono bagi-bagi sembako,
Nonton sepeda wis mlaku. Iya ya, aku. Bagi-bagi sembako. Jalan, rela untuk mendapatkan sembako walaupun dengan jalan. Tapi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah nggak mau. Padahal dia harus mengorbankan dirinya, menghilangkan segala kesenangan syahwatnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Setiap malam Ramadan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibadah kepada Allah itu nggak harus berdiri, nggak harus lari, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Kok kita capek duduk, berbaring, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Atau kalau di bulan Ramadan kita banyak Allah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha turu-turu ringan. Capek dengan berbaring, lungguh. Capek dengan duduk, sambil jalan, ringan, mudah. Kita bisa mendapatkan ibadah di waktu malam. Ibadah kepada Allah sangat mudah, sangat ringan, dengan segala macam cara bisa. Tapi kita nggak mau, demi mendapatkan malam Lailatul Qadar kita nggak. Apalagi seperti mereka, kalau mereka menginginkan 1 tahun Ramadan, kenapa? Wah, nggak mungkin disia-siakan oleh mereka. Ini karena apa? Kemuliaan yang sangat besar. Makanya katanya Rasulullah, kalau mereka tahu, nggak mungkin mereka menginginkan ada bulan lain. Hanya Ramadan yang mereka inginkan. Kenapa? Keberkahannya sangat besar, kemuliaannya sangat besar, melebihi kemuliaan yang ada di malam Lailatul Qadar. Karena itu sering kita dengarkan ya, orang yang memuliakan Ramadan, dia pasti akan menjaga kehormatan Ramadan. Orang yang memuliakan Ramadan, siapapun dia, akan menjaga kehormatan kemuliaan Ramadan. Tidak akan mungkin menghinakan. Hanya orang-orang yang tidak mengerti kemuliaan Ramadan, dia menghinakan Ramadan, baik dari orang Islamnya ataupun selainnya. Itu orang-orang yang nggak ngerti kemuliaan Ramadan. Tapi kalau ngerti, nggak mungkin dia hinakan atau sia-siakan Ramadan, nggak mungkin. Dan itu terjadi kepada seorang Majusi, penyembah api. Seorang Majusi ini penyembah api, melihat putranya makan di siang hari Ramadan. Lah makannya bukan dalam rumah, di luar. Lah sehingga ada orang-orang Islam yang melihatnya. Seorang Majusi penyembah api melihat putranya sedang makan di luar, di hadapan orang-orang Islam yang sedang puasa Ramadan. Dipukul sama bapaknya. Anak tadi itu dipukul sama bapaknya. Kenapa? Loh, apakah ada yang salah dari anak itu makan? Nggak ada yang salah, wong dia bukan orang Islam kok. Dan anaknya makan. Tapi orang tua ini beda. Dia mengatakan apa? Lima la hafidta hurmatal muslimin fi Ramadan. Kenapa kamu tidak memuliakan kemuliaan kehormatan orang Islam di dalam di bulan Ramadan? Ini orang Majusi mengajarkan kepada putranya untuk memuliakan Ramadan. Kan aneh kalau ada orang Islam ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi dia tidak memuliakan Ramadan. Sedangkan Rasulullah mengatakan Ramadan ini adalah bulannya umatku. Dan Nabi Muhammad menggambarkan kemuliaannya kalau mereka tahu menginginkan Ramadan setahun. Pengaku iman kepada Allah dan Rasulnya ini malah melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan membuka warung, menyediakan makanan, membiarkan anaknya, tidak mengajarkan kepada anaknya untuk menghormati Ramadan. Inilah seorang Majusi ini, anaknya makan di siang hari Ramadan, di luar dipukul. Dan dikatakan, kenapa kamu tidak memuliakan kehormatan orang-orang Islam di Ramadan? Subhanallah, nggak lama si bapak tadi ini meninggal. Dalam 1 minggu itu meninggal bapak ini. Meninggal, orang alim di daerah tersebut bermimpi bertemu dengan si Majusi tadi itu masuk surga.
bertemu si Majusi tadi itu masuk surga. Bingung si orang alim ini. Duh, surga ini nggak mungkin dimasuki orang selain Islam. Yang masuk surga hanya orang Islam, orang yang beriman. Dan ini Majusi, kok masuk surga ini? Ditanya dalam mimpinya itu, alas takun tamajusian, bukankah kamu ini adalah orang Majusi? Bingung, kok bisa kamu ada di dalam surga sedangkan kamu ini orang Majusi? Katanya dia, iya benar, aku adalah orang Majusi. Walakin lamma hadarat wafati, akan tetapi ketika aku mau meninggal, Allah memuliakan aku dengan masuk Islam. Jadi Allah memberikan hidayahnya di akhir-akhir umurnya, diberi hidayah sama Allah masuk Islam. Kenapa? Gara-gara dia mendapatkan hidayah, gara-gara apa? Lihtirami syahr Ramadan, karena aku memuliakan bulan Ramadan, karena aku menghormati bulan Ramadan. Jadi karena dia menghormati bulan Ramadan, di akhir usianya Allah membuat dia masuk Islam. Orang Majusi, apalagi orang Islam menghormati Ramadan, jelas haram neraka buat dia. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Siapa yang gembira masuknya bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Karena itu Ramadan ini jangan disia-siakan. Kalau kita menyanyiakan bulan Ramadan, apalagi tidak mendapatkan ampunan di Ramadan atau melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, ini menjadi orang yang celaka dan akan masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu diriwayatkan dalam sebuah hadis, anu yu'ta bisyabin yaumil qiyamah bakian wal malaikatu yadribunahu wa yasukunahu ilan nar. Ini diriwayatkan ada seorang pemuda di hari kiamat menangis. Malaikat memukul-mukulnya dan menggeret dia, mendorong dia ke neraka. Sudah dipukul-pukul, dicambuk-cambuk, didorong, disuruh masuk ke neraka sama malaikat. Akhirnya ditanya, malaikat ini ditanya, makana dzambu, dosanya apa ini? Kok sampai dipukul, digeret masuk ke neraka, dosanya apa? Ya, hadza rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmata Ramadan wa asallahu ta'ala fi. Ini adalah orang yang menangi bulan Ramadan tapi menghinakan kemuliaan bulan Ramadan dengan bermaksiat kepada Allah di dalamnya. Bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan itu berarti menghinakan kemuliaan Ramadan. Anggaplah kita di depan presiden menyampaikan pidatonya ore-ore uping, apa irung, atau omong-omongan. Ini depannya presiden, dia ini presiden menyampaikan pidatonya, dia omong-omongan. Kira-kira gimana? Bukan ngelempar presiden loh dengan kotoran, batu, botol dan sebagainya, omong-omongan. Akan dimarahi, apalagi kalau proklamasi tambah. Jadi kalau kita menghinakan Ramadan dengan bermaksiat kepada Allah, itu tadi dicambuk, digeret sama malaikat ke neraka, dan dikatakan apa? Suhqan lahu wa bu'da, celaka dia, mendapatkan murkanya Allah, dia jauh dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada banyak keistimewaan bulan Ramadan. Karena nanti akan kita bahas anjuran-anjurannya para salaf ketika bulan Ramadan. Dan intinya bulan Ramadan ini kalau kita sia-siakan hanya seperti bulan-bulan lainnya, tidak kita tingkatkan ketaatan kita, ibadah kita, kebaikan kita, benar-benar sangat rugi gitu. Sangat-sangat rugi. Harus kita tingkatkan ibadah kita, ketaatan kita semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Nah, ini ada anjuran-anjurannya para salaf ibadah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani orang-orang yang mulia
di bulan Ramadan sebagaimana mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan kemarinnya, yang dapat meningkatkan kita dan merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih sempurna dalam ketaatan ibadah Allah, dalam ketakwaan kepada Allah, dalam keimanan dan Islam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.